Angkat tangan. Yang merasa bahwa komunikasiku nih jadi semakin bagus sama orang. Kamu sadar nggak bahwa itu keahlian yang kamu pelajari di asuransi? Kelihatannya nggak bernilai ya. Tapi percayalah saya, dalam ilmu negosiasi, kemampuan komunikasimu itu sangat berguna. Entah itu nego tempat, entah itu berusaha meloloskan anak yang nilainya jelek gak bisa naik, entah kamu ngelobi sesuatu untuk sesuatu, aku gak ngerti. Tapi ini keahlian yang menurut saya semakin berkembang ketika kita di Bro. Oke. Apalagi teman-teman? Next. Keahlian memahami manusia. Keren ya. Teman-teman, saya kemarin sempat sharing banyak hal sama para leader. Satu hal yang saya cerita begini. Ternyata ketika seorang agen down, ketika seorang agen menghilang dari tempatnya, dari komunitas ini, ternyata ada sesuatu yang mengganggu dia sebenarnya. Tapi kita ini nggak berusaha memahami dia. Tapi kita cenderung langsung ngasih emblem. Deng, males. Gak niat. Gak serius. Bla bla bla. Tapi sebenarnya mungkin setelah diajak ngobrol, dipahamin, oh ternyata dia itu nggak senang sama seseorang misalnya. Oh ternyata dia itu nggak senang sama sistemnya ternyata. Yang menurut dia bukan gue banget dan seterusnya. Ternyata Pru bilang always listening and always understanding ini sangat benar teman. Ketika kita merangkul para leader kita kembali, duduk kembali, kita feedback kembali, kita belajar banyak. Apa yang dipikirkan oleh mereka ternyata. Dan itulah yang membuat Titan hari ini semakin besar, yang membuat Titan semakin kuat hari ini. Nah, ini yang keren nih. Mengatasi ketakutan pribadi, keraguan, tidak percaya diri, rasa takut terhadap kita sering ngomong sama para agent begini. Kalau buat agent yang belum pernah menghadapi nasabah secara langsung, biasanya ada rasa grogi, ya. Kalau udah biasa menghadapi yang biasa-biasa, ketemu yang kaya, masih keringetan saat jagung-jagung. Ya, apalagi ketemunya udah levelnya tinggi. Misalnya bupati, pengusaha kaya raya, lihat mobilnya udah 50, udah ngepir Pak agent ini. Tapi di Pru, Anda dilatih untuk menghadapi itu semua. Termasuk apa teman-teman? Termasuk kemampuan berbicara di depan umum. Ada yang merasa bahwa di Pru, ketika Anda mulai berani berbicara di depan, jadi MC kayak Pak Munir gitu kan, saya yakin ketika nanti suatu hari dia memimpin timnya, dia udah nggak malu, udah nggak takut, udah nggak ada rasa nggak pede, karena tiap hari dia ngomong Pak. Hanya MC. Dan Anda pikir jadi MC gampang? Tidak teman-teman. Dan ternyata jadi satu MC itu jadi juga suatu keahlian loh. Bagaimana membawa audiens bisa bisa tertarik dengan apa yang dia omongin, bagaimana membuat suasana jadi hidup dan seterusnya. Itu satu keahlian loh teman-teman. Manajemen uang. Nah ini yang teman-teman yang kita jarang bahas. Kita jarang bahas. Tapi gara-gara uang ini banyak leader kita merotol. Keahlian manajemen waktu. Benar? Siapa ya di sini sejak ikut Pru lebih tertata rapi hidupnya? Antara kerjaan, antara keluarga, antara hobi, antara agama, lebih teratur atau lebih berantakan? Awalnya berantakan. Tapi leader Anda ngarahkan terus kan? Ayo ditata waktunya. Ayo pagi-pagi udah di kantor. Ayo ini, ayo itu. Sebenarnya kita diajarin untuk nata diri kita loh. Bukan hanya di asuransi teman-teman. Keahlian ini berguna untuk semua kehidupan Anda. Diajarin bikin goal. Diajarin bikin visi. Diajarin bikin mimpi. Yang nggak ada di pelajaran tempat lain, nggak ada. Kita kalau jadi karyawan, kita malah dibunuh mimpinya. Suatu hari, saya lagi duduk-duduk di hotel teman-teman, sama para karyawan saya. Terus saya ngomong sama sama salah satu karyawan saya, namanya Wahyu. Saya bilang gini sama dia, Wahyu, kamu tahu nggak? Di sini belajar jangan hanya jadi HK. Saya itu motivasi dia. Kamu harus belajar jadi apa? Kamu harus belajar mengerti tentang kolam. Setelah ngerti, kamu belajar ke FO, ke bagian FO. Setelah ngerti FO, kamu masuk ke bagian kitchen. Bagaimana nata bar dan segala macam.
Setelah itu apa? Lari ke bagian luar. Nata pipa, nata AC, nata air panas, dan segala macam. Kau belajar loh. Saya bilang. Keahlianmu ini, saya bilang, ketika kamu menguasai dari A sampai Z, kamu punya nilai. Sehingga nanti ketika suatu hari, atau kamu masih tetap di saya pun, saya bilang, saya akan melihatnya kamu dengan kacamata yang berbeda. Bahwa, oh karyawanku bukan hanya kemampuannya HK, tapi dia bisa semuanya. Layak jadi supervisor. Suatu hari siapa tahu saya bilang, lu punya rezeki buka hotel sendiri. Kan nggak ada yang tahu. Betul apa enggak? Benar, teman-teman. Tiba-tiba istri saya cenggol saya. Saya ngerti maksudnya dia walaupun dia nggak ngomong. Maksudnya gini, ngapain sih ngajarin karyawan pinter-pinter? Nanti buka sendiri. Nanti keluar dari kerjaan. Saya punya cara berpikir berbeda, teman-teman. Langka bos kayak saya ini. Langka banget. Kebanyakannya diam aja. Dia tahu bahwa tempatmu itu tidak bisa membuat lu kaya. Dia tahu. Tapi bos cuma diem karena takut kehilangan dia kan. Tapi saya berpikir ya udahlah. Memang rezekiku ya dia ada di saya. Dia suatu hari berkembang, dia sukses ya sudah gitu. Ya mungkin ke bawah prudensial. Saya selalu ngajarin karyawan saya, tak encourage mereka untuk jadi lebih hebat, lebih pinter, lebih bernilai. Tapi percayalah saya, pendidikan di luar sana, terutama karyawan, kebanyakan tidak mengajari pinter karyawannya untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini yang keren. Kita di sini diajarin untuk tersistem. Saya ngajarin Anda tentang mind map. Mungkin yang udah pernah dulu ikut, ya jen-jen lama ngerti tentang mind map. Sampai hari ini saya masih pakai mind map. Bikin tak akar, otakku tak akar gini, tak akar gini. Tak buat sistem. Gimana caranya mentransfer sesuatu yang rumit jadi simpel? Itu harus dipikir, dibayangin. Nah ini saya lagi mikir nih, butuh tahun depan nih. Organisasinya mau digimanain, terus program-program tahun depan seperti apa, ada apa aja tahun depan itu. Nah itu saya udah mulai mikir teman-teman dari 2 minggu 3 minggu terakhir ini tiap hari otak saya ini bekerja, bikin materi, bikin rapin. Saya diajarin di sini untuk tersistem. Karena nggak mungkin saya mimpin ratusan orang tanpa sistem, bubar. Ini adalah 9 hal yang saya dapatkan selama 20 tahun di industri asuransi. Di luar uang, teman-teman. Yang menurut saya, ini pelajaran kehidupan nyata yang sangat keren. Yang berguna buat teman-teman di masa yang akan datang. Entah untuk apa, kalau Anda tetap di pro, jadi besar, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ya udah. Yang penting Anda dapat pelajaran ini.